mubah. Tapi kalau salah guna baru jadi haram. Sesuai guna halal, ada manfaat. Sebab handphone boleh dapat surga, sebab handphone boleh masuk neraka. Faham sedekah jariah? Apa itu sedekah jariah? Kalau kita buat satu kebaikan kemudian meninggal dunia, pahala kebaikan itu terus berjalan. Tahukah ada maksiat jariah? Apa itu maksiat jariah? Maksiat kita sudah tuntut, kita terima dari kawan, kita nunggu serta kita bagi lagi orang lain. Berapa orang tuntut? Mungkin 1 juta. Terus kita sudah meninggal dunia, dapat dosa sampai hari kiamat. Sudah cukup dosa kita, tapi jangan hantarkan dosa ke orang lain. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, "Ya Allah, aqimis sa'ah," segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, "Ya Allah, la tuqimis sa'ah," janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca, "Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi," ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburan yang menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa, kami takut lagi mengulangi kesalahan, kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mati malam itu, kita insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang salih. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan mewakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun melabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu.
Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Cuba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan bapa ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Saya baca Ba'in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika afa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirat, kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa, kami takut lagi mengulangi kesalahan, kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat, kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami tidak mau ya Allah, jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah, hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mati malam itu, kita insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan wakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil.